Perkenalkan, nama saya Maria Priscilla Sitompul, mahasiswa dari Institut Setiami Bekasi, mahasiswa jurusan Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Di sini saya ingin melakukan tugas wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya sedang bersama rekan saya. Perkenalkan diri. Nama saya Ari Febrianti Parila, teman-teman bisa panggil Rili ya. Kalau boleh tahu pekerjaan sehari-harinya apa, Kak? Kerja di kantor, Kak. Di pabrik sih, tapi bagian kantor. Pernahkah Anda mendengar istilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah PKN itu? Istilah PKN udah ya pastinya. Pertama kali dengar itu kelas 1 SD, karena kan ada pelajaran PKN juga. Itu sih. Menurut Anda, apa pengertian secara umum pendidikan kewarganegaraan dan secara umum apa tujuan dan manfaat PKN itu? Secara umum yang pendidikan kewarganegaraan itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kewarganegaraan pastinya. Dan manfaatnya sendiri buat pendidikan itu pertama ada kita bisa semangat mempelajari tentang pemerintahan, tentang kenegaraan, apalagi yang tercantum dalam undang-undang, misalnya kita harus adil mengikuti peraturan undang-undang yang ada, dan pastinya anak-anak juga bisa jadi lebih mencintai negaranya sendiri sih, kayak gitu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan mengenai optimisme kejayaan masa depan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, optimiskah Anda bahwa bangsa Indonesia akan berjaya pada masa depan? Sebutkan alasannya. Optimis banget dong, karena apa? Karena pertama kita warga negara Indonesia sendiri ya, kayak gitu. Terus alasan bangsa Indonesia bisa optimis maju ya, maju dan jaya di masa mendatang itu yang pertama, kita tuh punya lokasi yang strategis, teman-teman. Nah, lokasinya tuh kita bertepatan dengan garis khatulistiwa juga. Kita di lokasi yang tropis, karena teman kita punya musim juga yang nggak terlalu ekstrim banget kayak gitu, cuman hujan, panas dan biasa gitu ya, misalnya nggak kayak dingin banget gitu kan. Nah, kita punya lokasi yang strategis. Yang kedua, kita punya sumber daya alam itu berlimpah ya, teman-teman bisa lihat sendiri, kita laut besar, laut super besar, kita punya pegunungan yang banyak, kita punya hutan yang banyak, apalagi sekarang hutan IKN ya, Kalimantan kan penuh dengan hutan, dan sekarang sudah dibentuk menjadi ibu kota negara Nusantara ya, ibu kota Nusantara. Itu kan salah satu jantungnya Indonesia juga. Dan yang ketiga itu kita punya budaya yang sangat nasionalisme, yang bangsa-bangsa lain tuh nggak bisa contoh kayak gitu. Itu sih, Kak. Pertanyaan kedua, yakinkah Anda bahwa manusia Indonesia sesungguhnya mempunyai potensi dan peluang untuk mampu berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat internasional? Apa argumentasi jawaban Anda itu? Untuk manusia Indonesia sendiri ya, menurut saya pribadi sih pastinya punya dong, karena setiap manusia kan pasti mempunyai talenta kayak gitu. Pertama, kalau misalnya kita tanya tentang kemampuan dan potensi, menurut saya ada, karena setiap manusia punya talenta, setiap manusia bisa kembangkan talenta mereka. Dan argumentasi sendiri untuk kenapa sih kita bisa masuk ke ajang internasional kayak gitu kan, maksudnya, atau ke ruang lingkup internasional, menurut saya karena kita sendiri punya sistem belajar. Pertama, sistem belajar itu bagus, udah bagus, 12 tahun pembelajaran ya, mulai dari SD, SMP dan SMA, kemudian bisa dilanjutkan ke kuliah kayak gitu. Dan teman-teman juga
ada juga bahkan yang menerapkan homeschooling Kak, kayak gitu, menerapkan homeschooling di rumah, dan itu salah satu metode pembelajaran yang menurut saya bisa jadi membawa teman-teman buat maju ke depan kayak gitu, karena ada orang yang bisa belajar bersosialisasi secara langsung, ada yang enggak. Nah itu kita tanamkan juga homeschooling, dan itu menurut saya bagus. Terus kenapa bisa kayak internasional juga, itu salah satu kayak kita tuh punya generasi muda di zaman sekarang, apalagi milenial yang anak-anak dengar sekarang ya, teman-teman dengar sekarang kayak gitu. Milenial itu bisa unjuk gigi banget di tahun-tahun yang sekarang, dimana sumber bisnis yang wujudnya dari anak muda kayak gitu. Terus banyak startup juga yang sekarang anak muda sudah mulai bisa bangun bahkan dari hal kecil kayak gitu. Menurut aku sih salah satunya potensi kita, perkembangan dari manusia itu sendiri sih Kak. Menurut Anda, apakah bagian terbesar generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin masa depan bangsa telah memiliki kualitas pemikiran yang kreatif dan inovatif? Mengapa? Calon pemimpin masa depan, kenapa bisa dibilang generasi muda bisa memimpin masa depan gitu ya? Menurut saya pribadi untuk konteks di sini, karena pertama, zaman sekarang itu anak-anak lebih bebas berargumen ya, kayak tadi bilang. Zaman sekarang tuh anak-anak muda bebas berargumen, bebas menunjukkan apa yang dia miliki, potensi ya, maksudnya memiliki kemampuan. Kalau dulu tuh kan kita punya bakat atau kita punya kemampuan untuk bermain musik misalnya, nggak semua orang bisa main musik, dan nggak semua orang bisa mengutarakan pendapat mereka di depan umum. Kayak sekarang, kayak zaman-zaman awal-awal tahun 2022 kemarin yang soal demo kayak gitu, udah banyak mahasiswa yang jadi juru bicara ya buat teman-temannya sendiri, bahkan sampai dibawa ke ruang DPR kayak gitu kan, sampai dibawa ke ruang musyawarah. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa anak-anak muda zaman sekarang tuh punya potensi Kak, mereka kreatif dan inovatif pastinya kan, apalagi sekarang zaman teknologi yang semakin canggih, bahkan anak SD pun udah bisa pegang HP kayak gitu, udah ngerti buka YouTube kayak gitu kan. Menurut aku sih sekarang itu malah kita yang udah sedikit berumur kayak gitu ya, malah kita yang dituntut untuk mempelajari apa yang mereka pelajari kayak gitu, karena cepet tangkap, cepet banget anak-anak zaman sekarang tuh cepet tanggap, mulai dari usia balita pun mereka udah ngerti teknologi. Menurut aku dari pertanyaan yang kenapa anak generasi muda bisa jadi pemimpin ya, pemimpin masa depan, ya karena potensi sekarang itu lebih gampang diasah sih, lebih mudah untuk ditarik daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu itu susah karena malu-malu mungkin ya, zaman sekarang itu anak-anak lebih berani, kayak kita bisa lihat di sosial media TikTok contohnya, yang malu joget-joget tapi banyak karena banyak yang kerja bikin video kayak gitu, jadi pada ikut-ikutan, dan itu salah satu keberanian mereka sih. Jadi intinya menurut saya sih, pertama mereka tuh berani dan mau kembangkan potensi itu sih. Pertanyaan keempat, untuk mendukung kejayaan masa depan bangsa Indonesia, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia? Tolong sebutkan secara rinci. Yang pertama mungkin dari pemerintah dan pejabat ya, aku langsung gabungin aja dua, karena pemerintah dan pejabat itu, pemerintah itu organisasinya, dan pejabat itu orangnya, personnya gitu. Untuk pemerintah sendiri berperan aktif dalam mengambil kebijakan atau strategi ya teman-teman, kebijakan atau strategi, karena mereka yang membentuk strategi tersebut. Nah dijalankan oleh setiap masing-masing pejabat kayak gitu. Nah karena setelah
strategi itu dibuat, harus ada orang yang jalani dong Kak, kayak gitu ya. Harus ada orang yang jalani. Nah, ini tugasnya pejabat teman-teman. Jadi pelayan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, terus yang kedua mungkin bisa aku bilang dalam sektor pengusaha ya. Kenapa sektor pengusaha? Karena salah satu penopang juga sih, salah satu penopang juga dalam ekonomi dan pembangunan kayak gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak ada pengusaha di sini yang bisa menonjolkan perekonomian kita, ya kita juga susah untuk menjalankan membentuk dan menjalankan infrastruktur ya, soalnya agak belibet, infrastruktur. Nah, terus selanjutnya mungkin bisa kita bilang para akademisi berperan aktif yang dalam jalur pendidikan kayak gitu ya. Dalam jalur pendidikan, kalau misalnya nggak ada yang berperan aktif juga di pendidikan, lalu mau jadi apa anak-anak generasi muda Indonesia ini kayak gitu kan. Nah, dan yang terakhir mungkin aku bisa sebut dari kita sendiri, dari warga negara sendiri, dari masyarakat sendiri yang harus sangat berperan aktif kan, harus bisa bantu pemerintah, pejabat dan pengusaha mendongkrak mendorong kemajuan bangsa dan negara Indonesia maksudnya gitu. Jadi ada beberapa sektor, ada beberapa pilar yang harus menonjol juga dalam kenegaraan supaya nggak tumpang tindih. Menurut aku sih gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan tentang potensi luas wilayah geografi Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa luas wilayah negara Indonesia ini adalah nomor 15 terbesar di dunia setelah Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Kongo, Denmark, Arab Saudi, Meksiko. Udah tahu sih, karena ya memang salah satu negara yang besar, karena kan kita kesatuan ya, negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu pasti terdiri dari beberapa pulau. Itu udah tahu kalau udah dipelajari dari kita sekolah dasar. Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan? Tahu, biarpun belum keliling-keliling Indonesia tapi udah tahu. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, luas wilayah negara Indonesia yang besar dan terdiri dari banyak pulau itu merupakan suatu berkah atau merupakan suatu musibah? Mengapa? Waduh, jangan dibilang musibah dong. Kalau misalnya dikasih Tuhan berlebih itu berkah dong pastinya ya. Apalagi kita banyak kekayaan dan sumber daya alam yang memang banyak negara-negara tuh perlu ya. Bahkan ya teman-teman bisa pelajari sendiri. Dulu kita kan sempat dijajah ya. Karena apa? Karena kekayaan alam kita tuh banyak kayak gitu kan. Jadi bukan musibah sih. Jangan karena adanya masalah penjajahan dan lain-lain dibilang musibah, enggak. Itu semua karena anugerah Tuhan sih. Pertanyaan keempat, menurut saran Anda, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencegah agar luas wilayah Indonesia yang besar itu jangan sampai berkurang, misalnya kehilangan pulau, karena diakui atau diklaim oleh negara tetangga? Supaya tidak hilang
Dulu agak ya menurut aku agak lucu sih. Hilang. Kenapa bisa hilang? Mungkin karena nggak ada pendataan ya teman-teman. Karena di mana-mana kita aja buat kita punya uang, kita hitung itu salah satu pendataan pribadi kita supaya uang kita kemana aja sih kayak gitu. Khususnya pulau sendiri ya, pulau negara Indonesia kan banyak, sampai kita kita punya julukan itu negara 1000 pulau. Nah karena kita tuh saking banyaknya pulau, jadi susah buat saling jaga. Maksudnya buat nggak mungkin dong dari Sumatera jagain yang di Sulawesi kayak gitu. Maksudnya dari kasus kayak gini juga seharusnya kita punya data dari pemerintah, seharusnya mendata pulau mana dan di bagian mana pulau itu terletak. Contoh kita punya kemarin kasusnya pulau hilang daerah Kalimantan ya kalau nggak salah ya aku juga agak lupa sih. Kasus pulau hilang daerah Kalimantan sampai diklaim sama Malaysia atau Brunei waktu itu sempat. Nah itu salah satu berarti ada sistem pendataan yang kurang kuat, ada sistem pendataan yang nggak efisien juga menurut aku. Mungkin ada data-data entah datanya yang hilang atau memang dari awal tidak terdata pulau itu, makanya penyebabnya lah pulau ini bisa diklaim sama negara lain bahwa pulau itu pulau dia, padahal sudah terlihat ya secara garis khatulistiwa pun pulau itu terletak di kepulauan Indonesia kayak gitu. Dan itu menurut aku harus punya pendataan yang kuat, harus didata. Kelima, yakinkah Anda bahwa bagian terbesar wilayah Indonesia itu sudah terbangun infrastruktur sarana prasarana secara tersebar merata di setiap wilayah? Sejauh ini yang saya lihat sudah terbangun, hanya saja ada beberapa kota atau beberapa provinsi sendiri yang memang belum, maksudnya masih kurang terjamah mungkin ya. Contoh sekarang presiden kita sendiri sudah mencoba untuk membangun daerah Papua kayak gitu. Itu salah satu pemerataan pembangunan ya, pemerataan pembangunan judulnya. Dan sekarang apalagi kita dengar juga ibu kota katanya mau pindah ke Kalimantan. Dan itu salah satu proyek ya, salah satu program kerja presiden sendiri dalam pemerataan pembangunan kayak gitu. Dan saya harap juga dengan adanya IKN ya, ibu kota Nusantara yang sedang didirikan sekarang di Kalimantan, menjadi salah satu ikon baru juga buat Indonesia sendiri gitu kan. Apalagi ada beberapa titik lokasi yang memang menurut saya itu sudah cukup padat dan dengan adanya pembangunan di beberapa provinsi dan pindahnya ibu kota, saya harap sih pembangunan semakin bertambahnya tahun juga semakin meningkat dan dilakukan perataan. Karena yang selama ini dilihat, bisa teman-teman lihat sendiri juga ya, yang rata-rata dibangun di Jawa terus, khususnya di Jakarta, di Jabodetabek. Tapi jarang tuh kita dengar ya, contoh misalnya kayak di Papua, itu salah satu emang benar-benar harus kita masukin kayak gitu, kita telusuri lebih dalam, karena di sana memang benar-benar belum ada namanya kayak aspal gitu kan. Dan tapi syukurnya kemarin presiden kita udah coba untuk bangun Papua sendiri dan semuanya akan dilakukan pemerataan. Itu bagus sih. Menurut saya sih belum ya, karena dengan mengekspor barang mentah hasil sumber daya alam Indonesia sendiri itu dan melakukan impor dalam bentuk barang jadi itu hanya mensejahterakan pihak lain.
Menurut informasi, banyak kekayaan sumber daya alam Indonesia yang diekspor ke luar negeri masih dalam bentuk bahan mentah dan setelah diolah di luar negeri, kemudian diimpor oleh bangsa Indonesia dan dalam bentuk jadi dan siap pakai. Jika info itu betul, menurut Anda, apakah hal itu sudah memperlihatkan adanya pemanfaatan secara optimal kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat Indonesia? Tolong jelaskan. Memperlihatkan adanya pemanfaatan secara optimal. Kalau misalnya kita punya barang mentah, kita ekspor keluar, kemudian yang luar buat jadi barang jadi kemudian diimpor ke kita, sebenarnya rugi kita. Karena apa? Karena kita punya bahan. Hanya saja kita kurang sumber daya yang bisa memanfaatkan barang itu jadi barang jadi. Gitu. Menurut aku sih itu masih mensejahterakan pihak luar. Karena apa? Karena dari pihak luar itu punya contoh, kita punya kain batik misalnya, kita kasih barang mentah kita ke mereka desain sebagus mungkin jadi gaun. Karena mereka punya desain, mereka punya inovasi, mereka punya bahan pendukung, dan itu saat masuk ke Indonesia itu salah satu menjadi hal yang paling besar, value yang besar ke Indonesia, ke mereka, maksudnya harganya masuk ke Indonesia itu jadi besar, jadi tinggi. Padahal kita kalau misalnya kita punya bahan mentah, kita bikin sendiri, kita inovasi sendiri, kita kreasikan sendiri, itu yang untung siapa? Pihak kita sendiri, kita bukan menguntungkan pihak orang. Sebenarnya hanya saja kita kekurangan sumber daya manusianya aja sih, kita kurang SDM yang lebih dan bisa menyeimbangi antara kekreatifan kita, inovasi kita dengan pihak lain untuk gitu. Jadi itu masih salah satu bukan cara untuk mensejahterakan kita sendiri, kita malah mensejahterakan orang-orang gitu sih. Pertanyaan ketiga, siapa saja contoh manusia Indonesia yang telah mampu berprestasi di tingkat dunia? Sebutkan namanya dan contoh prestasinya. Banyak ya sebenarnya. Kalau untuk disebutkan namanya mungkin salah satunya teman-teman bisa lihat kakak adik yang menang juara olimpiade matematika di luar negeri. Itu salah satu manusia Indonesia sebenarnya, hanya keturunannya saja yang ada kakek neneknya mungkin yang luar negeri gitu. Dan mereka membawa bendera Indonesia, membanggakan nama Indonesia, dan yang lain-lain itu bisa kita lihat di kegiatan SEA Games tahun-tahun kemarin ya. Itu ada kakak-kakak dari badminton, ada Kak Jonathan Christie, ada siapa, Kak Markus Gideon, dan teman-teman dari pencaksilat banyak. Dari SEA Games pun kita bisa lihat bahwa manusia Indonesia sendiri sudah mampu membawa nama Indonesia di kancah luar negeri kayak gitu, di internasional, dan itu salah satu pembelajaran buat penerus selanjutnya. Apakah kamu bersedia untuk menjadi mampu membawa Indonesia ke internasional atau tidak? Maksudnya kayak gitu sih. Dan orangnya sudah terlalu banyak, hanya saja dari teman-teman mungkin harus bisa lebih jeli lagi, lihat siapa sih yang sudah berhasil bawa Indonesia dikenal di luar negeri. Tahu, biarpun belum keliling-keliling Indonesia tapi udah tahu. Waduh, jangan dibilang musibah dong. Karena setiap manusia punya talenta, setiap manusia bisa kembangkan talenta mereka. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sendiri, menurut saya bisa melalui pendidikan, ya, pelatihan khusus,
bukan hanya dari pendidikan mungkin ya Kak, kalau pelatihan itu bisa pelatihan sekunder dan primer gitu ya bahasanya ya. Terus ada lagi pengembangan karir, karena karir sendiri di Indonesia masih cukup rendah. Karena apa? Banyak generasi yang baru lulus sekarang, bahkan yang sudah sarjana pun masih menganggur. Nah, di situ kita bisa lihat pengembangan karir kita itu sedikit kurang ya, dan itu harus memang dikembangkan kembali. Pertanyaan keempat, menurut Anda, apa keunggulan dan kelemahan dari manusia Indonesia? Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas manusia Indonesia? Tolong disebutkan secara jelas dan rinci. Dan kekurangan ya, kekurangan kelemahan. Keunggulan manusia Indonesia sendiri itu bisa teman-teman lihat, itu kita tuh salah satu orang yang ramah kayak gitu. Di luar saat misi kayak gitu, itu salah satu keramahan manusia Indonesia kayak gitu ya. Dan kita juga orangnya nggak gampang putus asa kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya mau punya sesuatu jangan menyerah kayak gitu kan ya. Dan mungkin kalau dari suku, mungkin contoh ya, kita punya banyak suku-suku di Indonesia. Itu yang aku lihat, aku bukan sebagai orang suku, lihat teman-teman kita yang suku mana dari Sumatera, dari Papua dan lain-lain, itu rasa keluarganya tinggi teman-teman. Iya, tinggi. Karena apa? Siapapun mereka yang di luar, kalau kita bilang kita orang Indonesia, kita bilang kita salah satu suku dari suku tersebut, dan itu bisa jadi, bahkan kalau ketemu di jalan pun kita bisa dibilang keluarga kayak gitu ya. Kalau mau diambil contoh mungkin di Batak kayak gitu ya. Di Batak itu, suku Batak itu kalau buat orang yang awam mungkin, orang yang awam, kita lihat mereka ketemu di jalan tapi satu marga itu disebut keluarga teman-teman. Nah itu keluarganya tuh tinggi banget, dan ya teman-teman bisa alami juga banyak di kota maupun di desa. Memang ya kayak di Jawa juga kayak gitu kan, siapapun mereka, di Betawi kayak gitu kan, bahkan tempat tinggalnya masih harus bersebelahan karena lingkungannya satu keluarga. Saya juga punya teman orang Betawi kayak gitu, itu satu perumahan itu hampir keluarganya semua, dari encang-encing kayak gitu. Nah, terus kalau kelemahan orang-orang Indonesia itu sendiri, menurut aku jujur males. Salah satu orang yang males, terus masih cukup egois mungkin ya, karena terlalu, mungkin ada faktor dari barat yang mempengaruhi lingkungan kita di timur ini gitu. Jadi sudah terbawa lolo gue, apalagi sempat viral juga tuh yang bilang antisosial club. Itu salah satu racun, salah satu toksik buat kita anak-anak Indonesia yang harus bersosialisasi, harus ramah dengan siapapun. Dan itu salah satu kurang bagus ya, hal-hal yang gak bagus buat lingkungan anak-anak di Indonesia. Dan kelemahan selanjutnya mungkin kita bisa lihat kalau di sekolah masih kurang disiplin kayak gitu sih. Mungkin dari sistem yang agak sedikit kurang penekanan aja sih. Kelima, menurut Anda, apakah pendidikan kewarganegaraan itu ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan penguatan semangat bela negara? Tolong jelaskan jawaban Anda. Menurut
saya sangat berkaitan ya. Kenapa? Karena kita jadi mengetahui perjuangan para pahlawan juga kayak gitu kan. Apa yang sudah dilakukan, dikerjakan dan diperjuangkan itu ada hasilnya gitu. Dan hasilnya ya sekarang sedang kita nikmati kayak gitu ya. Kemudian kita juga jadi bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap negara, dan pastinya ada dorongan, ada hal-hal yang mendorong kita buat membantu kemajuan dan perkembangan khususnya Indonesia sendiri sih. Menurut aku kayak gitu. Pertanyaan ke-6. Menurut saran Anda, bagaimana caranya agar rakyat Indonesia dapat semakin memahami dan mengamalkan wawasan kebangsaan? Mungkin dengan cara pembuatan lagu, kayak lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu yang memang menunjukkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Contoh, kalau misalnya kita 17-an itu kan ada tuh salah satu band yang emang lagunya sekarang udah jadi ikon 17-an banget kayak gitu kan ya, teman-teman tahu. Dan mungkin bisa dari kunjungan budaya dengan cara study tour itu juga bisa jadi salah satu pengembangan jiwa nasionalisme dari generasi-generasi di Indonesia. Pertanyaan ke-7. Menurut pendapat Anda, perlukah dalam masa sekarang ini rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara? Apa alasannya? Perlu sih ya, karena dari kita tuh harus punya pengembangan mulai dari sikap dan perilaku, terutama ya yang menunjukkan bahwa kita itu anak-anak Indonesia yang menerapkan atau mengembangkan jiwa-jiwa patriotisme kayak gitu. Dan itu jadi salah satu emang PR kita juga sih ya Kak, karena sekarang banyak anak-anak muda itu yang udah bodo amat sama negaranya sendiri. Bahkan anak-anak kecil pun udah bisa bilang ya aku suka Korea misalnya kayak gitu ya. Aku suka Jepang gitu. Nah, sedikit yang bilang aku suka Indonesia, I love Indonesia, itu jarang kayak gitu. Jarang kita dengar. Ada hal-hal tertentu aja yang baru mengeluarkan I love Indonesia sampai bawa-bawa bendera, tapi di sikap dan perilaku sehari-hari itu masih kurang sih. Pertanyaan ke-8. Menurut pendapat Anda, perlukah rakyat Indonesia diberikan pendidikan bela negara dengan cara pelatihan berperang dan menggunakan senjata api seperti cara militer? Nah, jadi menurut aku tuh nggak perlu ya. Jadi anak-anak mungkin cukup dibekali dengan pendidikan bela negara. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menjelek-jelekan negara, itu kan salah satu bela negara kan, terhadap negara lain. Dan bisa melalui pendidikan itu juga kita bisa menambah wawasan tentang atau mengenai ideologi Pancasila kita dan kesatuan, dan dilanjut dengan mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme itu sih yang sudah kita pelajari selama sekolah atau sedang bersekolah. Selanjutnya ada 2 pertanyaan penutup. Yang pertama, apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan semangat bela negara? Mungkin bisa
dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila ya. Yang kedua, menurut saran Anda, materi penting apa saja yang perlu diberikan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Mata kuliah, materi ya. Ya. Materi pembentukan karakter, mungkin karakter building itu penting ya, khususnya dari sekolah dasar itu menurut saya penting untuk pembentukan karakter, pembentukan mental dari masing-masing anak juga kayak gitu, supaya dari segi agama, budaya dan sosial sendiri mereka itu bisa menjadi anak yang terampil. Khususnya kan kalau misalnya kita kasih materi tentang musik dalam kebudayaan itu kan bagus ya, kita bisa melestarikan alat-alat musik juga dalam budaya itu sendiri, dalam suku itu sendiri. Jadi hal yang paling penting itu yang pertama menurut aku karakter building sih, pembentukan karakter dari masing anak-anak, dan yang pastinya berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Itu sih. Cukup sampai sini wawancara kita kali ini. Terima kasih Kak Riri yang telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mohon izin untuk mengupload video ini ke dalam YouTube. Boleh. Terima kasih.